Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 6, Hosana Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 162, Kasih yang Ajaib. Kasih yang ajaib membawaku
kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Saya mau persilakan untuk mengaku dosa secara pribadi. Kita berdoa pengakuan dosa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang kuasa, Allah yang mulia, Allah yang hidup, yang memiliki hidup dan kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kalau kembali Tuhan masih menuntun kami anak-anak-Mu untuk datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Itu semua bukan karena kami kuat atau kami hebat ya Bapa, tapi itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih tuntunan pemeliharaan yang boleh kami rasakan di sepanjang satu minggu yang boleh kami lalui. Hingga pada hari ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini, itu semua hanya karena kasih dan kemurahan ya Bapa. Sebelum kami jauh datang di dalam ibadah kami ya Tuhan, kami menyadari kalau kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami datang, kami mengakukan semua dosa yang kami lakukan yang sudah melawan kehendak-Mu ya Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan, perbuatan, bahkan yang masih dalam pikiran kami ya Tuhan. Ampuni kalau ada iri hati, dendam, kemarahan, sungguh-sungguh dalam setiap hati dan pikiran kami. Ampuni kalau ada kesombongan di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Ampuni kalau kami gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami berjalan menurut jalan kami sendiri ya Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati, mengakukan semua dosa yang kami lakukan yang sudah melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan Kau kudus sucikan dan Kau layakkan kami, agar supaya pada saat ini Tuhan kami boleh layak untuk beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih untuk pengampunan yang sempurna yang Engkau berikan kepada kami orang-orang yang berdosa. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah, terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat kedua yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Petunjuk hidup baru, dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Galatia 5 ayat 13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama memuji Allah dengan menaikkan pujian KPPK nomor 36, Indahlah Yesus. Indah
kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan saat ini kami datang berdoa kepada-Mu. Kami bersyukur untuk menyertamu bagi setiap jemaat-Mu di dalam keseharian, pekerjaan, dan usaha yang mereka tekuni dalam satu minggu ini yang boleh bersertai. Kami pun juga bersyukur ketika pada minggu ini boleh mengingat akan kemurahan-Mu bagi kehidupan Bapak Kafir. Dan kiranya Engkau tetap menolong dan menuntun dia di dalam berbagai tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, baik sebagai seorang pengajar maupun juga sebagai seorang ayah maupun juga sebagai seorang suami. Engkau yang boleh memimpin sehingga tanggung jawab itu dapat dikerjakan dengan baik. Dan juga berdoa untuk keluarga, kiranya Engkau boleh menolong di dalam berbagai harapan, di dalam berbagai pergumulan untuk layak Bapak. Ya Allah, kami juga yang berdoa untuk Ibu Ilen maupun juga untuk Ibu Maria Taula, untuk jemaat-Mu di tempat ini, di dalam keberadaan mereka, di dalam kelemahan fisik yang sedang mereka alami. Kiranya Engkau boleh melawat, terus menguatkan iman mereka, pengharapan mereka untuk dapat selalu bersandar pada-Mu. Begitu juga untuk rencana pengobatan yang akan dijalani oleh Ibu Ilen, kiranya Engkau boleh menolong, memimpin di dalam berbagai kendala yang sedang dihadapi. Tuhan tolong berikan hikmat untuk keluarga di dalam mengkomunikasikan dan mengupayakan langkah yang terbaik. Kami juga yang berdoa ya Allah untuk sinode kami tetap berdoa bagi Pendeta Mariani beserta juga Bapak Pendeta Cornelius maupun juga Bapak Pendeta Dimas Jari. Para hamba-Mu yang saat ini dalam kelemahan, di dalam berbagai keterbatasan fisik, kiranya Engkau tetap menolong dan menguatkan, sehingga kiranya mereka boleh lekas pulih di dalam karunia-Mu, dan juga Engkau boleh menolong dan menguatkan mereka di dalam berbagai upaya yang ditempuh oleh setiap keluarga dari para hamba-Mu. Engkau boleh menolong dan memberkati. Kami juga yang berdoa ya Allah untuk saudara-saudari kami seiman di GKT Sumbawa maupun juga di Pos PI GKT 5. Berdoa bagi hamba-Mu Penginjil Vero yang baru ditemukan di GKT Sumbawa, yang boleh menolong dia di dalam kerjasama dengan para penatua yang ada di dalam mengembangkan setiap tanggung jawab pelayanan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Sikiri beserta para penatua di Pos PI GKT 5. Tolonglah sehingga keberadaan mereka juga dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di kota ini. Kami juga berdoa ya Allah di dalam proses renovasi yang sedang mereka kerjakan maupun juga untuk pengurusan IMB untuk pendirian sekolah Kristen Aletheia. Karena Engkau boleh memimpin baik panitia yang terus bekerja di dalam mengupayakan agar IMB ini dapat boleh keluar sehingga pembangunan dapat dilakukan. Mohon hikmat agar semua langkah dapat ditempuh dengan baik dan penuh tanggung jawab kepada-Mu. Kiranya Engkau boleh menolong dan menuntun di dalam perencanaan ini sehingga baik untuk pembangunan renovasi, pembangunan gedung gereja GKT 5 maupun juga untuk pendirian SK dapat berlangsung dengan baik ya. Inilah doa-doa kami kepada kami sungguh berserah dan berharap Engkau menjawab semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mari Bapak kita berdoa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, rahmatlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan
Tuhan bersama-sama. Pada kali ini marilah kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita naikkan dari KPPK nomor 222. Aku percaya pada Yesus. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama belajar merenungkan sebagai kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa, minta tolong supaya Tuhan mampukan kita bukan hanya memahami, bahkan mengerti, tapi kita dapat melakukan kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu, bukan supaya dapat mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan yang menyapa dalam kehidupan kami, untuk kami supaya dapat hidup seluruh dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Khusus kami, Tuhan panggil sebagai anak-anak-Mu, supaya kami memiliki sebuah motivasi yang murni, dan kami menjadi pelayan Kristus, di mana kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berkati dan juga berarti yang bangun dengan kena keterbatasan, yang juga tolong, sehingga kami juga belajar bersama-sama di tempat ini. Putra-Mu Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat ke-40 hingga ayat yang ke-45. Injil Markus pasal yang pertama, ayat ke-40 hingga ayat yang ke-45. Kalau sudah menemukan, izinkan saya membacakan buat kita semua. Injil Markus pasal pertama, ayat 40 hingga ayat yang ke-45. Ini adalah firman Tuhan, lembaga Kitab Indonesia memberikan sebuah judul di sana, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Markus 1, 40 hingga 45, saya bacakan buat kita semua. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir.
Ya. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Iya, Yesus tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Sampai sejauh ini bacaan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi setiap kita yang bukan hanya membaca dan juga merenungkan, tetapi kita bisa bersama-sama belajar dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang Tuhan kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema pada hari ini ialah motivasi pelayan Kristus. Saya ulangi sekali lagi, tema kita adalah motivasi pelayan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang di dalam dunia sebagian orang, bahkan sebagian banyak orang itu kalau melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kegiatan pasti ada motivasi di baliknya. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa sebagian banyak orang ketika melakukan sebuah tindakan pekerjaan atau teman-teman yang masa studi pasti ada sebuah motivasi di baliknya di dalam melakukan sebuah tindakan tersebut. Misalnya ya, saya memberikan sebuah contoh ketika memotivasi dalam kehidupan berkeluarga. Ketika memotivasi dalam kehidupan keluarga yang harmonis, maka salah satu faktornya harus memiliki pola komunikasi yang sehat, harus memiliki komunikasi yang baik satu dengan yang lain untuk memacu, memotivasi keluarga yang harmonis. Jadi banyak hal kita bisa lihat bagaimana motivasi menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita, di dalam melakukan segala tindakan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Namun ngomong-ngomong Bapak Ibu, mengapa sih kita perlu memikirkan tentang motivasi sebagai kita pelayan Kristus? Yang pertama adalah supaya kita menentukan arah yang hendak kita capai. Kita tahu kita mau ke sana, kita tahu kita mau pergi ke situ, sehingga ada arah yang hendak kita capai di dalam kita menjadi pelayan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat menyeleksi perbuatan kita kalau kita memotivasi diri kita sebagai pelayan Kristus. Yang artinya kita bisa hal-hal apa yang mensupport kita supaya kita dapat mencapai goals kita di dalam pelayanan. Atau kita juga menentukan cepat atau lambatnya jika kita melakukan sebuah tindakan. Karena kita sebagai manusia, orang yang lemah di hadapan Tuhan, kita pasti terbatas dengan ruang, dengan waktu. Sehingga jika kita mempunyai motivasi di dalam pelayanan Kristus, kita tahu cepat atau lambatnya sebuah tindakan pelayanan. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, celakanya adalah banyak sekali anak-anak Tuhan atau orang-orang yang takut akan Tuhan lupa akan motivasinya, bahkan bingung ketika ditanya apa motivasi kamu, apa motivasi saudara di dalam melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, izinkan saya untuk dapat menjelaskan dalam hal ini di dalam Injil Markus 1:40-45. Izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana latar belakang atau background daripada Injil Markus ini supaya kita dapat bersama-sama belajar tentang sebuah motivasi, yaitu teladan Yesus Kristus itu memiliki sebuah pelayanan yang harus kita terapkan di dalam kita sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu kita garis bawahi di dalam Injil Markus ini memang dipercaya oleh para ahli Perjanjian Baru atau orang-orang yang memiliki sebuah concern khusus di dalam studi biblika dalam Perjanjian Baru. Memang ini memiliki sebuah hal yang unik karena Injil Markus menjadi sebuah kiblat Injil sinoptik yang lain. Ya, kalau kita tahu Injil sinoptik yaitu Matius, Markus dan juga Lukas. Dan Injil Markus ini menjadi sebuah kiblat penulis Injil-Injil lain di dalam menuliskan sebuah narasi yaitu Injil. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah statement yang menarik di dalam pasal pertama. Ya, kalau kita perhatikan di pasal pertama dijelaskan bagaimana inilah permulaan Injil Kristus Yesus. Jadi mau yang hendak dikatakan oleh penulis
daripada Injil Markus, yaitu Yohanes Markus mengatakan di dalam pasal pertama ini menggambarkan sebuah identitas Yesus. Siapa itu Yesus? Di dalam bagian awal di pasal pertama ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan bersama dalam Alkitab kita pasti akan merujuk beberapa kisah yang sama yang dicatat oleh beberapa penulis. Ya, ada di situ di dalam Matius 8, 1-4, ada Lukas 5, ayat 12 hingga 16. Tapi yang unik kembali Bapak Ibu, Injil Markus kalau kita lihat, ini Injil yang memiliki pasal yang terpendek daripada Injil-Injil yang lain. Tapi kalau kita perhatikan di dalam kisah Injil Markus 1, 40-45, dia memiliki sebuah porsi yang lebih. Jadi ceritanya cukup panjang dibandingkan dengan yang ada di dalam Matius 8, 1-4 dan juga Lukas 5, 12-16. Jadi ini ada hal yang bisa kita pelajari untuk memacu kita di dalam kita melayani Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya lanjutkan. Ketika kita belajar mengenai hal ini, kita juga belajar tentang struktur. Apa yang menjadi tujuan daripada penulis yaitu Yohanes Markus, ya. Struktur di dalam pasal 1 ayat 40 hingga 45 ini adalah sebuah penghubung antara dengan pasal 2. Kalau kita perhatikan di kisah-kisah Injil Markus di 1 dan juga kedua, Yesus melakukan sebuah kegiatan mujizat atau pelayanannya. Tapi di pasal kedua, pada saat itu banyak orang-orang Saduki, Farisi yang hendak menentang dia. Jadi ini adalah pasal atau bagian yang menjadi sebuah penghubung di pasal yang kedua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita juga sudah belajar tentang latar belakang, kita belajar tentang bagaimana struktur yang kita bisa pelajari, kita juga belajar untuk nuansa yang ditimbulkan supaya kita dapat mengerti sebuah pelayanan, motivasi kita di dalam kita melayani Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, gambaran tentang orang yang terkena kusta atau orang yang sakit kusta ini di dalam perjanjian lama ada beberapa kisah yang kita bisa rujuk, kita bisa lihat. Bapak Ibu kalau lihat ada kisah Miriam, ya, ada kisah juga Gehasi, bahkan Raja Usia juga mengalami yaitu sakit kusta. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa komentar yang dilakukan oleh studi Bujika ini bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit yang artinya secara medis, gitu ya. Tapi ini juga berbicara tentang sakit ya, karena hukuman Allah itu berunsur dengan teologis. Jadi orang sakit kusta ini bukan hanya berbicara tentang orang yang terkena sakit, yang terkena medis, tapi ini benar-benar hukuman yang berat, yaitu dosa yang ditimbulkan dari alam hukum orang tersebut. Jadi benar-benar bukan hanya menyiksa secara medis, tapi secara psikis mereka benar-benar merasakan sebuah penderitaan. Salah satu komentar yaitu di dalam komentar yaitu William Berkeley atau WBC mengatakan bahwa pada zaman Yesus di Yerusalem, semua penderita penyakit kusta itu dilarang memasuki kota Yerusalem. Yang artinya bahkan di dalam sinagog itu ada ruangan khusus yang terpencil dan dikhususkan buat mereka. Jadi ketika kita beribadah seperti ini, ada ruangan khusus yang memang itu khusus buat mereka di dalam ibadah. Bahkan di dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kurang lebih ada 61 macam sentuhan yang menjijikkan. Ya, yang pertama adalah menyentuh orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Dan yang kedua adalah orang yang terkena penyakit kusta. Bapak Ibu, salah satu penulis kamus yaitu Dictionary of Christ and the Gospel, yaitu Masterman, mereka mengatakan bagaimana penyakit yang bisa mematikan manusia melalui penderitaan yang bertahun-tahun dan mengerikan seperti penyakit kusta. Jadi tidak ada penyakit pada zaman itu yang benar-benar menderita sekali yang dialami oleh orang yang menderita sakit kusta. Lalu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa korelasi, apa hubungan, motivasi pelayan Kristus dengan kisah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta dalam hal ini? Saya ajar setiap kita juga dapat perhatikan di ayat 40 hingga 41 Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku."
Ini 41 perlu kita perhatikan bersama. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang di dalam petunjuk hidup baru kita juga tadi sudah dibacakan oleh Lukos bagaimana kita yang orang yang telah dimerdekakan, kita dipanggil untuk melayani yaitu atas dasar kasih. Bahkan di sini 41 dikatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, keluarga besar jemaat GKT Trinity Palu pasti memiliki motivasi yang berbeda di dalam melayani. Dan ini menjadi sebuah hal yang kita bisa pelajari hari ini dalam kisah ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi kesibukan di dalam melayani atau intensitas kita melayani bukan berarti kita memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Tapi izinkan saya kita bisa bersama belajar bagaimana pelayanan yang pertama, motivasi yang penting yaitu tentang apa itu kasih yang bisa kita kerjakan di dalam pelayanan. Karena sekali lagi Bapak, bukanlah hal yang mudah ketika Yesus mau memberanikan diri untuk menyentuh, menjamah orang itu yang terkena sakit kusta. Karena sekali lagi Tuhan Yesus ada sebuah belas kasih yang ada di dalam hatinya untuk melayani orang yang terkena kusta. Jadi sini katakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, yang artinya ia tersentuh, Bapak Ibu. Bagaimana setiap kita dalam motivasi pelayan kita, apakah kita tersentuh dengan kasih mula-mula yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita? Sekarang ada beberapa pertanyaan yang Tuhan izinkan untuk saya juga dapat merefleksikan dalam diri saya. Lalu bagaimana kita dapat merasakan kasih? Bapak Ibu dan saya juga bisa merasakan dan mengingat pertama kali kita bertobat, pertama kali kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kasih yang murni, kasih yang besar dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang perlu kita motivasi dalam pelayanan kita. Apakah hati kita tergerak oleh kasih yang benar-benar diteladankan oleh Yesus, yang turun tangan, yang sentuh orang yang terkena kusta itu, bahkan memberkati orang tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi sebuah berkurang dalam kehidupan pelayanan kita. Kalau kita tidak memiliki kasih, kita diperhadapkan dengan dunia yang semua harus berpusat pada diri. Bahkan di media sosial pun juga banyak sekali orang-orang, bahkan pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan pun juga banyak kali terjatuh dalam hal ini. Karena sekali lagi tidak memiliki motivasi tentang kasih. Semua terobsesi dengan diri mereka, semua harus berpusat pada diri mereka. Bahkan kalau kita menuntut viral di media sosial adalah mempromosikan diri. Ini hal yang bahaya yang perlu kita bisa bersama-sama pelajari. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai motivasi, yaitu dilandasi dengan kasih ilahi atau belas kasihan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa harus kasih? Ya, sekali lagi Tuhan hanya dengan kasih kita bisa memiliki motivasi untuk menghancurkan tembok-tembok pemisah. Seperti apa yang saya jelaskan Bapak Ibu di bagian awal, orang yang terkena kusta ia disudutkan, ia dikucilkan, bahkan di cut off di dalam lingkungan sosial. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus bukan hanya membuka dan memulihkan, tapi ia benar-benar memberikan sebuah relasi yang baru kepada orang yang terkena kusta dalam lingkungan sosial yang sudah membenci dia karena orang yang terkena kusta sebagai bentuk hukuman Allah. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kalau atas dasar motivasi kasih, itu benar-benar luar biasa. Kita bukan hanya membangun relasi kita dengan Tuhan, tapi secara sesama pun kita bisa merasakan bagaimana kasih yang Tuhan ajarkan kehidupan kita. Kita bisa memulihkan relasi satu dengan yang lain. Apakah mudah dilakukan? Saya pun sampai sekarang pun juga belajar, bahkan banyak sekali gagal dalam hal ini. Tapi izinkan untuk setiap kita, saya mengatakan bagaimana kasih menjadi motivasi yang pertama, menjadi landasan yang utama untuk kita melayani Tuhan, motivasi kita sebagai pelayan Kristus. Yang surat Galatia juga menjadi hal yang indah kalau kita bisa perhatikan dalam Galatia 5, 22, 23 sebagai buah-buah roh. Kasih menjadi poin yang pertama di dalam hal ini. Dan
Dan yang terpenting adalah kasih, sekali lagi bisa kita lanjutkan dan kita motivasi pelayan kita seperti Tuhan Yesus sudah teladankan dalam kisah, yaitu orang yang terkena kusta dan menyembuhkannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan poin yang kedua yang ingin saya bagikan kepada setiap kita adalah motivasi pelayan Kristus adalah ketulusan atau tanpa pamrih. Jadi ketika kita memiliki sebuah motivasi di dalam pelayanan Kristus, kita harus memiliki sebuah ketulusan atau tanpa pamrih di dalam melakukan segala kegiatan pelayanan kita. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari 43, 44 di sana dikatakan, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Ini bukan hanya sebuah saran, tapi ini perintah yang cukup keras yang Yesus berikan kepada orang yang terkena kusta itu. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 3 dijelaskan di sana, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Jadi aspek kedua yang penting dalam motivasi dan sebagai kita pelayan Kristus adalah sebuah ketulusan atau tanpa pamrih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi terkadang fenomena di dalam gereja, di dalam pelayanan, saya sedikit banget sekali kali dalam pengalaman pelayanan. Jadi saya mau belajar terus menerus dalam mengembangkan pelayanan. Saya mendapati banyak sekali anak-anak Tuhan ketika melayani itu tanda kutip agak sedikit dipaksa. Tanda kutip harus benar-benar harus dipaksa untuk melayani. Tapi kalau kita perhatikan di dalam hal ini, Tuhan Yesus tidak mau kita di dalam melayani kita unsur keterpaksaan. Tuhan Yesus mau di dalam melayani kita itu harus memiliki sebuah ketulusan, harus memiliki sebuah ketulusan yang benar-benar tanpa pamrih di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu, Yohanes Markus menjelaskan mengenai sebuah identitas di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus di pasal yang pertama. Bahkan di dalam penafsiran pun dikatakan ada secrecy theory yang artinya Yesus ketika ia menyembuhkan orang atau bahkan mengusir roh jahat atau setan-setan yang merasuki orang-orang, dia mengatakan jangan diam, jangan beritahu kalau aku yang menyembuhkan. Orang itu seperti itu kalimatnya. Jadi jangan sampai orang itu tahu tentang aku. Orang itu seperti itu. Yang artinya adalah Tuhan Yesus supaya di dalam pelayanan pun orang itu tidak hanya terpukau karena mujizat. Tidak mau orang itu terpukau karena hal-hal spektakuler yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yohanes Markus sekali lagi menjelaskan tentang ketulusan aspek yang penting dengan kita dalam motivasi kita sebagai pelayanan Tuhan. Karena Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan, itu sekali lagi bukan berpusat pada diri Yesus, tapi sekali lagi kembali datang kepada Allah yang menjadi Yesus Kristus itu dan menyembuhkan. Jadi bukan hanya pekerjaan tentang miracle worker atau pembuat mujizat, tapi sekali lagi Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kita. Sehingga aspek ketulusan itu penting di dalam kita motivasi pelayan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya memang ada sebuah unsur yang tidak baik yang ditunjukkan oleh orang yang terkena kusta. Ya, bahkan Tuhan sudah perintahkan jangan menyebut aku ketika engkau sudah aku sembuhkan. Tapi orang ini apa yang dilakukan? Ia memperlihatkan, dia benar-benar membuat orang itu terpukau, terkumpul dengan orang-orang yang ada ingin mendengar Yesus. Tapi bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Orang Saduki, orang Farisi pun juga ikut datang melihat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Walaupun di bagian akhir Tuhan Yesus ingin hendak untuk menepi supaya tidak orang itu berpusat pada dirinya. Tapi ketika orang terkena kusta itu menyatakan bahwa aku telah disembuhkan, ini menjadi sebuah hal yaitu orang Saduki, orang Farisi juga datang yang membenci Yesus di pasal kedua. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita boleh berkobar-kobar untuk melayani Yesus.
kita semangat melayani Kristus, tapi tunggu dulu. Apakah itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Tuhan ingin menguji ketulusan kita. Karena sekali lagi terkadang orang yang berkobar-kobar melayani Kristus, orang yang penuh semangat, tapi kalau ia tidak memiliki sebuah motivasi atau sebuah ketulusan di dalam kehidupannya, bukan tidak mungkin akan malah menjadi batu sandungan. Dan terbukti di dalam hal ini, bagaimana orang yang sudah terkena kusta pun juga ikut menarik orang Farisi, orang Saduki yang hendak ingin memperdebatkan sebuah Taurat kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu Bapak Ibu ingat salah satu kisah tentang Raja Saul dan juga Samuel. Ketika Saul diperintahkan untuk menumpas semuanya, tapi dia menyimpan barang-barang, menyimpan domba-domba yang terbaik. Lalu Nabi Samuel datang kepada Saul dan marah. Apa sih yang Tuhan mau? Memangnya Tuhan mau korban-korban kamu itu? Memangnya Tuhan mau barang-barang kamu itu? Sekali Tuhan Samuel mengatakan bagaimana mendengarkan itu lebih baik. Hati dalam menyembah Tuhan itu lebih baik daripada korban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terkadang apa yang menjadi niat kita, motivasi kita harus bercermin kepada teladan Tuhan Yesus Kristus. Ketulusan bagaimana kita melihat Yesus sudah mati untuk kita, Tuhan tulus mengasihi kita, demikian juga di dalam kehidupan kita kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah hal yang penting yang kita bisa pelajari pada hari ini tentang 2 poin mengenai kasih, motivasi pelayan Kristus dan juga sebuah ketulusan. Tapi dikasih Tuhan, ketulusan menjadi hal yang memang tidaklah gampang kita lakukan. Bahkan Tuhan Yesus dalam salah satu kisah mengatakan bagaimana kamu harus menjadi anak-anak. Kalau kita perhatikan, kalau Bapak Ibu memiliki anak, kalau Bapak Ibu punya saudara-saudara yang masih anak-anak usia 5 hingga sampai 10 tahun mungkin, atau bahkan yang di bawah usia 4 atau bahkan sampai 10 tahun. Kalau kita lihat anak-anak mereka itu tulus, gitu ya. Dia memberi, dia melakukan sesuatu itu dengan ketulusan. Jadi perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, bahkan kisah yang nyata yang Tuhan Yesus catat dalam Injil ini oleh para penulis Injil, kita itu dituntut menjadi seperti anak-anak. Dan kontranya adalah bukan seperti kanak-kanak. Kita dituntut menjadi childlike, bukan childish. Yang artinya kita benar-benar dilakukan dan unsur pelayan kita itu memiliki sebuah ketulusan. Dan Tuhan Yesus menyukai hal itu. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga jemaat GKT Trinity yang dikasihi Tuhan, apakah motivasi pelayanan Kristus itu benar-benar menjadi dasar kita? Kita memiliki sebuah kasih yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kisah ini, atau kita juga memiliki sebuah ketulusan dalam kehidupan kita? Saya percaya di dalam keluarga besar GKT Trinity ada orang-orang yang benar-benar mendedikasikan dirinya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang tulus benar-benar melayani Tuhan. Saya percaya menjadi sebuah keluarga besar untuk kita benar-benar mengikut dan juga mengiring Tuhan, melayaninya sampai Tuhan menjemput setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kepada firman-Mu. Kami percaya Tuhan juga akan sempurnakan dalam kehidupan setiap kami secara khusus keluarga besar jemaat GKT Trinity. Kami percaya Tuhan dengan Roh-Mu yang juga akan menguatkan kami, yang memotivasi kami sebagai teladan daripada Yesus Kristus, kami mempunyai sebuah kasih dan juga ketulusan dalam kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sendiri juga berkata atas kehidupan kami. Di nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kami pun berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Dr. Valen. Biarlah firman itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita dan Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mari kita bangkit berdiri, kita akan membacakan Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg Minggu yang ke-42, pertanyaan nomor 110. Apa yang dilarang oleh Allah dalam perintah yang ke-8? Allah tidak hanya melarang dia, segala budaya yang dirancang untuk memperoleh diri sesama kita manusia juga diamankan kebaikan. Apakah dalam perkara yang masa atau dengan berbuat perkara adil atau dengan imbalan, kurang, takaran, pelanggaran, atau uang palsu, menambahkan riba atau dengan cara apapun yang dilarang oleh Allah. Selain itu juga segala berpikir dan segala berdosa serta pemakaian yang sia-sia atas kemudian pemberiannya. Pertanyaan nomor 111. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada saudara dalam perintah ini? Agar aku sedapat-dapatnya dan di mana mungkin berupaya untuk memanfaatkan sesama manusia dan bertindak kepadanya sebagaimana aku ingin orang lain bertindak kepada diriku. Selain itu agar aku bekerja dengan tekun supaya aku dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang berkekurangan. Mari kita berdiri kembali. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian dan KPPK nomor 384. Turunkan pujian berkatmu. Ada yang bertugas silakan. Istimewa hari ini Bapak siang hari ini pertemuan ibadah kami boleh mengambil bagian, memberikan sebagian dari berkat yang kami terima. Kami telah memberikan persembahan syukur Bapak, kiranya Engkau memberkati, memutuskan persembahan syukur ini untuk dapat dipakai oleh pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami di KPP Palu. Bapak di surga, layakan kami sebagai anak-anak. Ampun
dosa dan kesalahan kami, dan nama Yesus berdoa. Amin. Yang besar mau kembali. Sama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama, hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian umum Minggu 16 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini ada Bapak Calvin tanggal 11 Oktober, diucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, data kehadiran sepekan. Hari Kamis tanggal 6 Oktober kegiatan PA hadir 6 orang. Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 kegiatan pemuda remaja hadir 16 orang. Minggu tanggal 9 Oktober 2022 kegiatan sekolah minggu hadir 4 orang. Minggu tanggal 9 Oktober 2022 kebaktian umum hadir 36 orang. Pokok doa sepekan dapat didoakan di rumah masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 jam 10.00 WITA, tema Sahabat di Tengah Malam, pengkhotbah Evangelis Michael, liturgos Bapak Yefri Yulianto, pemusik Bapak Calvin, singers Ibu Meliana dan Saudari Naomi, doa syafaat Saudara Valen, doa persembahan Bapak Yefri Yulianto, penerima tamu keluarga Bapak T. Ivan, tempat GKT Trinity Palu. Minggu 30 Oktober 2022, tema pemeliharaan Allah atas umatnya, pengkhotbah Saudara Valen, liturgos Saudara Ibu Erdawati, pemusik Bapak Calvin, singer Ibu Aleng dan Saudara Rizky, doa syafaat Evangelis Michael, doa persembahan Ibu Erdawati, penerima tamu keluarga Bapak Yefri Yulianto, tempat GKT Trinity Palu. Bagi yang bertugas, mohon dapat mempersiapkan diri untuk dalam pelayanan untuk hari Minggu. PA Kamis 20 Oktober 2022 jam 19.30 WITA, tema bimbingan bagaimana Allah memimpin kita, pengkhotbah Saudara Valen, liturgos Ibu Merliana, pemusik Bapak Calvin, doa syafaat Saudara Valen, doa persembahan Ibu Merliana, tempat GKT Trinity Palu. Demikianlah persekutuan remaja dan pemuda hari tanggal Sabtu 22 Oktober 2022 jam 18.30 WITA, tempat GKT Trinity, tema peringatan Yesus tentang berdoa. Petugas pemimpin pujian Saudara Aldi, doa syafaat Saudara Fekli, pengkhotbah Evangelis Michael. Sekolah minggu offline dan online Minggu 23 Oktober 2022 jam 18.30 WITA, tempat GKT Trinity Palu, dengan petugas pemimpin pujian Lause Erda, pemusik Lause Valen, pemimpin firman kelas kecil Lause Dionata, pemimpin firman kelas besar Lause Calvin. Sekian warta jemaat, mari tangan. Amin stop dan dosolari tidak ada. Ya, Ibu Bapak menyampaikan bagi majelis harap nanti setelah kebaktian untuk bertahan sebentar karena ada garapan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian dosa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.